Diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Dipanggil untuk melayani merupakan tema kita dalam ibadah penghiburan hamba Tuhan Penatua Estefanus Hamba. Apa yang dalam benak kita kalau dikatakan melayani? Ya, biasa kita akan berkata, mau ibadah kita. Agak sedikit melenceng dari kata aslinya. Kalau kita beribadah dan pelayan, mengalah bagian, minda aku mengalah bagian, maksudnya melayani. Tapi di kuah mengalah bagian berarti mengambil bagian, agak melenceng dari pengertiannya. Kita juga orang teraja ketika kita akan beribadah rumah tangga biasa malaki makin pulang. Mungkin maksudnya pergi berkumpul atau perkumpulan. Karena bahasa menjadi kumpulan. Maksudnya pergi ibadah kebaktian. Yang lebih aneh lagi waktu saya KKN di Luwu Banggai, di gereja Kristen Luwu Banggai, ada seorang anggota jemaat yang mengajak pergi gereja, bukan hari Minggu. Kita hari ini mau pergi gereja pendeta, walaupun saya masih mahasiswa, ya dipanggil pendeta. Kita pergi gereja, padahal bukan hari Minggu. Oh ternyata ibadah rumah tangga di kolom atau kelompok. Jadi banyak pengertian dan pemahaman, dan kadang-kadang melenceng jauh. Kata melayani, saya akan buka dalam pengertian perjanjian baru. Saya mengutip buku Andar Ismail, Selamat Melayani Tuhan. Teman-teman pendeta mungkin yang pernah membaca. Edisi 22 kalau tidak salah. Ada 4 kata dalam perjanjian baru tentang melayani. Yang pertama adalah diakonia. Diakonium, yang berarti melayani di meja makan. Kemudian berkembang menjadi diakonos atau menjadi diaken. Jadi orang yang melayani di meja makan. Kemudian kata yang kedua adalah memberikan karisma karunia untuk kepentingan umum. Jadi menggunakan karisma, talenta dan bakat. Ya termasuk kita tadi menyanyi itu berarti mempergunakan karisma, bakat, seperti itu melayani. Kemudian menghamba kepada Kristus. Rasul Paulus menggunakan istilah ini, menghamba kepada Kristus, melayani atau lebih kepada doulos, hamba atau budak. Maksudnya adalah ketika kita dulu hamba dosa, diperbudak oleh dosa, sekarang ketika Kristus datang, kita menjadi hamba Kristus. Jadi beda hamba Kristus dengan hamba iblis. Kemudian arti yang lainnya adalah bekerja untuk kepentingan umum sebagai lawan dari bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita melayani berarti kita mempergunakan segala apa yang ada kepada kita untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau kita melayani untuk kepentingan diri kita, untuk kelompok kita, untuk pribadi keluarga kita, berarti kita tidak melayani. Jadi pokoknya adalah kesimpulannya, melayani adalah memberikan sesuatu yang telah diberikan kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain, kebaikannya dan bukan kebaikan kita. Itu maksudnya melayani. Kata hamba Tuhan, ini kaitannya dengan kata ini, Ebed Yahweh, hamba atau budak, yang memiliki arti seseorang yang bukan hanya milik Tuhan tetapi bekerja untuk Tuhan. Bagi Ebed Yahweh, hamba atau bagi Tuhan adalah mereka yang bekerja tanpa protes, hanya taat kepada perintah tuannya.
Kalau budak di zaman dulu tidak ada haknya. Dia bekerja terus menerus, biar capek disuruh bekerja tanpa mendapatkan upah. Jadi itu merupakan sebuah pemahaman yang ada dalam bacaan kita hamba Tuhan. Melayani adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Orang Kristen biasa melayani. Tapi kita terbatas hanya memahami kata pelayanan ketika seorang pendeta memimpin khotbah di sini. Ketika besok ada latihan kantoria, saya mau melayani kantoria. Terbatas hanya itu saja. Padahal sebenarnya pokok pelayanan itu sangat luas. Semua hal yang kita berikan untuk kebaikan orang lain berarti kita melayani. Ketika ibu-ibu tadi bekerja di belakang membungkus makanan, itu melayani. Kita membantu orang di tetangga kalau ada pekerjaan, itu juga melayani. Jadi kata pelayanan tidak terbatas ketika kita ibadah, tapi seluruh kehidupan orang Kristen harus melayani. Banyak orang hanya beribadah di gereja, tapi ketika dia keluar dari gedung gereja, hidupnya untuk dirinya sendiri. Ini yang patut kita renungkan. Menarik, hamba Tuhan, pasal 49 sampai 50 merupakan sambungan. Terlalu panjang kalau kita baca. Kitab ini adalah kitab Yesaya yang kedua, di mana bangsa Israel telah berada di dalam pembuangan. Ada dua pergumulan besar bangsa Israel saat itu ketika Yesaya berkarya. Yang pertama adalah penghancuran bangsa Israel. Mereka dihancurkan. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat diandalkan. Tidak ada harta benda, semuanya hancur. Ketidakadilan terjadi waktu itu, merajalela. Orang yang penuh kuasa menindas mereka yang miskin dan lemah, sehingga terjadi ketidakadilan. Yesaya dipanggil pada waktu itu melayani di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberitakan kabar keselamatan. Dalam kata Yesaya berarti Allah menyelamatkan. Namanya Yesaya, Allah menyelamatkan. Sehingga tema dari kitab ini, Allah adalah keselamatan. Kalau kita baca seluruh kitab sangat panjang, tapi tema utama adalah Allah keselamatan. Yesaya dipanggil melayani selama 40 tahun. Ia menggambarkan hukuman, menggambarkan berita kelepasan. Tetapi selama 40 tahun itu yang dihadapi oleh Yesaya adalah penolakan. Yang dihadapi tantangan dari pemimpin yang tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Yesaya sendiri. Tapi dia tidak pernah berhenti memberitakan kabar keselamatan walaupun ditolak orang. Bayangkan 40 tahun berbicara terus menerus tentang kebenaran, tetapi terus menerus juga ditolak. Dia tidak pernah merasa mundur. Ia terus menerus memberitakan itu walaupun seringkali ditolak. Dalam ayat 6, ayat 13, ketika Yesaya dipanggil, maka dikatakan hanya akan ada sedikit orang yang akan menerima berita apa yang disampaikan oleh Yesaya. Tetapi dari benih yang sedikit itu menjadi sumber keselamatan, akar keselamatan bagi bangsa yang percaya. Yesaya memberitakan tentang kabar keselamatan, tentang hamba Tuhan, Sang Mesias, pembebas yang akan membebaskan mereka dari berbagai kungkungan, penderitaan, pergumulan, bahkan akan membebaskan mereka dari dosa.
Saya adalah hamba yang taat, contoh dan teladan bagaimana seseorang memenuhi panggilan dan ketaatannya. Bayangkan 40 tahun tidak didengarkan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apa yang diucapkan oleh firman-Ku tidak akan berlalu sia-sia. Ia akan berhasil. Jadi apa yang dihasilkan dari pekerjaannya itu kecil. Tidak semua orang menerima, tapi ada benih-benih yang membuat taruh keselamatan yang ada di Israel menjadi luar biasa. Sehingga walaupun sederhana, walaupun kecil, itu bermakna dan berarti bagi orang yang dilayaninya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan sedang penghiburan. Mengapa saya angkat tema ini? Almarhum adalah seorang hamba Tuhan. Menarik bahwa dia adalah seorang ketua bendahara, benar ya Pak Pendeta ya? Di Jemaat Harapan Bimbang. Dan dia satu-satunya yang punya talenta untuk bernubuat, berkhotbah. Jadi dari 5 kakak, dia dipakai Tuhan. Dengan karismanya, dengan kemampuannya, dengan talentanya yang ada, dia berusaha untuk membangun jemaat. Ya siapa lagi yang harus diandalkan untuk memberitakan firman? Ada totalitas di situ, walaupun dalam pelayanan yang sederhana tapi memberi makna dan arti hingga saat ini. Jemaat Harapan Bimbang 5 kakak, tapi mereka telah bertumbuh, bersekutu di dalam Kristus, percaya kepada pengasihan Allah. Karena pekerjaan dan pelayanan almarhum. Memang jemaat Tuhan menjadi hamba Tuhan itu sangat sulit. Ada 3 hal yang menjadikan hamba Tuhan itu menjadi alat Tuhan. Yang pertama, ia dipanggil dulu. Ada panggilan yang harus diterima dan direspon dengan ketaatan. Walaupun kita dipanggil, kalau kita tidak taat, kita tidak akan menerima panggilan itu. Yang kedua adalah dibentuk. Mengapa kita harus dibentuk? Karena dalam pelayanan kita kepada Tuhan tidaklah mudah. Banyak mengorbankan banyak hal. Mengorbankan perasaan, waktu kita, tenaga kita. Bahkan seringkali kita menghadapi pergumulan dan tantangan dalam pelayanan kita. Tapi itulah suatu bentuk Tuhan membentuk kita supaya yang terakhir kita siap untuk diutus. Kalau kita belum siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan seperti bejana yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, maka kita tak dapat diutus dan dipakai olehnya. Penatua Stefanus Sahabat telah meninggalkan kita. Di akhir-akhir hidupnya dia tidak bisa lagi melayani. 3 tahun dia menderita sakit yang parah. Pergumulan yang dihadapi bersama dengan istri, anak-anak, dan juga saudara. Dan pendampingan yang penuh kesabaran merupakan bentuk kasih Tuhan terhadapnya. Istri terkasih sabar, bayangkan selama 3 tahun menjaga, merawat, mendampingi. Tidak mudah. Saya melihat ketika saya masih kecil, ketika saya sakit beberapa hari, orang tua saya tidak tidur, matanya sayu karena kurang tidur, berkorban demi anaknya karena cinta dan kasih yang besar. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu penyakit, disitulah ujian cinta yang sebenarnya. Benarkah orang yang mengasihi kita benar-benar mendampingi kita, merawat kita dengan baik?
Benarkah dia mencurahkan segala kekuatannya untuk orang yang dikasihinya? Cinta terbesar manusia adalah ketika kita mengalami sakit, dan ketika kita mengalami pendampingan, betapa sukacita. Di akhir pelayanan dia dibentuk dalam penyakit. Di akhir dalam pelayanan dia sungguh menghadapi penderitaan. Mungkin dia masih rindu untuk melayani di mimbar, tapi kemampuan sudah tidak ada. Dia telah menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat. Luar biasa dia memimpin jemaat sebagai gembala. Tugas yang tidak mudah. Penuh dengan rasa tanggung jawab dia lakukan. Yesaya telah membuktikan ketahanannya. Bukan mengenai hasil yang akan kita terima, tapi bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan ketika menjalankan tugas panggilan kita. Dan ketika kita taat, maka kita akan menerima buah dari apa yang kita telah kerjakan. Tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Karena roh yang ada dalam diri kita akan memampukan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan roh itulah yang memampukan kita supaya senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga malam hari ini kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipanggil menjadi berkat, seperti yang diungkapkan dalam pembacaan kita tadi. Kita juga sebagai milik Kristus dipanggil untuk menjadi menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah hidup kita hanya berpusatkan pada diri kita sendiri, seperti Kristus yang telah mengosongkan dirinya menjadi hamba untuk memenangkan kita. Pelayanan adalah milik Tuhan. Kita adalah alatnya. Kita harus sangat kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, karena kita percaya di balik pelayanan kita ada Tuhan yang memberkati kita. Kiranya kita senantiasa juga hidup untuk bersemangat melayani. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin.